kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Tuhan, kami rindu hadiratmu. Oh Yesus, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Oh haleluya, terima kasih Bapa, sebab Kau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat hari ini. Keadaan kita saat ini bukan semakin baik. Kita tahu bersama COVID-19 telah mewabah dunia kurang lebih hampir 2 tahun. Kita berharap ini akan baik, tetapi justru akhir-akhir ini keadaannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Dan hal ini memaksa pemerintah kita untuk mengeluarkan aturan yang membatasi aktivitas kita setiap hari dalam pekerjaan maupun usaha kita. Mungkin tidak akan jadi masalah buat kita yang bekerja atau jam bekerjanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Bagaimana dengan pekerjaan dan usaha yang dimulai dari jam 6 sore? Oleh karena tidak bisa bekerja dengan leluasa, kita pun menjadi khawatir. Karena pendapatan kita menjadi menurun, kita menjadi khawatir. Apakah kebutuhan kita setiap hari akan bisa terpenuhi dengan baik?
Kekhawatiran ini bukan hanya terjadi di Kota Palu saja, tetapi ini terjadi secara menyeluruh, dan bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Saya mengerti dengan keadaan ini, dan biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi ini akan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita lihat apa pesan Tuhan untuk kita, anak-anak yang ada di dalam lindungan Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, bagian A, firman Tuhan berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum." Tuhan berpesan demikian bukan tanpa alasan. Tuhan berpesan demikian karena Dia tahu bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita. Dia punya cara yang begitu banyak. Dia akan memenuhi kebutuhan kita dengan cara-caranya yang ajaib. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang tak terbatas. Dia juga adalah Tuhan sebagai gembala bagi kehidupan setiap kita. Dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama, Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai gembala yang baik, Dia akan menyediakan segala sesuatu buat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mempunyai 2 orang teman sepelayanan, atau paling tepatnya saya menyebut mereka sebagai kakak-kakak rohani saya. Maaf dengan hormat saya menyebutkan nama, yaitu Bapak Pendeta Petrus Sehewang dan Bapak Yantoul Tangen Bali. Kedua rekan saya ini mempunyai hobi yang sama, yaitu beternak babi. Suatu ketika dalam perjalanan kami pelayanan ke daerah Lubuk Banggai, saya mengajukan pertanyaan kepada keduanya. Tetapi saya mendapatkan jawaban yang berbeda. Pertanyaannya seperti ini. Ketika Pak Sewang atau Pak Yantoul meninggalkan Kota Palu untuk pelayanan dalam waktu yang sangat panjang, bagaimana dengan ternak-ternak yang ditinggalkan? Siapakah yang akan memberi mereka makan? Siapakah yang akan memberi mereka minum? Dan siapakah yang akan menjaga dan membersihkan kandang mereka? Pak Sewang menjawab saya seperti ini. Ketika beliau mau meninggalkan Kota Palu, beliau telah menyediakan stok makanan dan minuman yang sangat banyak untuk ternak peliharaannya. Dan beliau telah menentukan 1 orang untuk bertanggung jawab memberikan ternaknya makan dan minum tepat waktu. Dengan pertanyaan yang sama, saya mendapatkan jawaban dari Saudara Yantoul Tangen Bali bahwa ketika dia akan meninggalkan Kota Palu untuk pelayanan, dia telah memberikan uang jajan kepada ternaknya agar supaya ternaknya bisa cari makan sendiri. Mungkin itu jawaban candaan dari Saudara Yantoul Tangen Bali. Lewat perbincangan ini bisa kita lihat mana peternak yang baik dan mana peternak yang kurang baik. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Jadi jangan perlu khawatir soal apapun juga. Selanjutnya dalam Matius 6 tadi, di ayatnya yang ke-34, firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mari kita pahami dengan benar kata demi kata dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap hari atau masing-masing hari yang kita lalui
itu memiliki kesusahan atau kesulitannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan telah memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk dapat mengatasi setiap masalah dan kesulitan hari demi hari. Jadi jika kita mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi besok, itu sama dengan kita menambahkan beban kesulitan dalam hidup kita di hari ini. Sedangkan kita tahu bahwa kekuatan yang Tuhan berikan hanya cukup untuk dipakai mengatasi atau menangani kesulitan atau kesusahan di hari ini saja. Bayangkan jika kita mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Seberapa besar beban yang akan kita pikul hari itu? Tentunya sangat besar. Mungkin bisa kita pikul, tapi kita akan melakukannya dan kita akan menjadi sangat payah. Jika kita menambahkan pada masalah hari ini kekhawatiran kita besok, kita tidak akan memiliki energi yang cukup untuk menanganinya. Tetapi Tuhan telah memberikan kekuatan yang cukup untuk kita menangani masalah hari ini. Jadi sebenarnya dengan khawatir kita telah menambahkan banyak kesulitan dalam hari-hari hidup kita yang kita lalui. Bukankah ini sebuah kebodohan? Selanjutnya, jika kita memahami adanya hubungan yang erat antara jiwa dan tubuh fisik kita, di mana keadaan jiwa kita akan mempengaruhi keadaan tubuh fisik kita, maka kekhawatiran atau kecemasan itu bisa berdampak buruk pada tubuh fisik kita. Hal ini adalah sebuah kebenaran yang seharusnya kita percayai dan kita taati. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-25 bagian A berkata, kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Lagi kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenyataan medis telah banyak membuktikan bahwa orang yang banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Lebih daripada itu, saudara-saudara sekalian, kekhawatiran itu dapat menggerogoti iman percaya kita terhadap pemeliharaan Allah. Karena khawatir itu berangkat dari hati yang kurang yakin, dari hati yang kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Semua hal ini membuktikan bahwa hal kekhawatiran hanya mendatangkan kerugian buat kita. Kerugian secara fisik, kerugian secara psikis, dan kerugian secara rohani. Dengan melihat segala kerugian yang ditimbulkan, seharusnya sudah membuat kita enggan untuk khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pernah khawatir akan apapun, karena kesulitan ini pun akan segera berlalu pada waktunya. Amin. Biarlah kebenaran firman hari ini menjadi spirit dan semangat buat kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita masing-masing. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Kami memiliki Engkau sebagai gembala kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Bapa di dalam sorga, berkati setiap penonton yang ada, berkati juga bangsa dan negara kami, bahkan kota kami Engkau berkati kiranya, agar situasi ini bisa segera pulih. Kami berdoa juga buat pelayanan-pelayanan gereja-gereja yang saat ini mendapat dampak dari keadaan yang tidak baik. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati pelayanan-pelayanan yang ada,
gereja-gerejamu yang ada Engkau terus berkati ya Tuhan dengan caramu. Kami percaya Engkau punya cara yang ajaib untuk memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.